Najwa dengan NIM G701-24016. Saya dari kelas A. Di sini saya akan membuat tugas pendahuluan untuk memenuhi tugas praktikum analisis farmasi percobaan 1, yaitu pengenalan spektrofotometri UV vis. Spektrofotometri UV vis adalah teknik analisis instrumental yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu zat dalam menyerap radiasi elektromagnetik pada daerah ultraviolet yaitu 200 sampai 400 nanometer dan cahaya tampak yaitu 400 sampai 800 nanometer. Nah, metode ini termasuk spektroskopi absorpsi di mana jumlah cahaya yang diserap oleh larutan berbanding lurus dengan konsentrasi zat yang dianalisis. Oleh karena itu, metode ini banyak digunakan untuk penentuan kadar atau senyawa dalam larutan. Prinsip kerja spektrofotometri UV vis bekerja berdasarkan hukum Lambert-Beer, yaitu jumlah cahaya yang diserap berbanding lurus dengan konsentrasi zat. Cahaya dari lampu deuterium atau tungsten yang bersifat polikromatis diarahkan ke monokromator untuk dipilih panjang gelombang tertentu sehingga menjadi monokromatik. Cahaya tersebut kemudian dilewatkan melalui sampel, di mana sebagian cahaya akan diserap, sebagian dipantulkan, dan sebagian lagi diteruskan. Cahaya yang diteruskan akan ditangkap oleh detektor untuk diukur. Nah, dari hasil pengukuran ini diperoleh nilai absorbansi yang kemudian akan digunakan untuk menentukan konsentrasi zat dalam satu sampel secara kuantitatif. Spektrofotometer UV vis terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu sumber cahaya, monokromator, kompartemen sampel atau kuvet, detektor, dan sistem pengolah sinyal. Nah, sumber cahaya menghasilkan radiasi UV dan visible, biasanya menggunakan lampu deuterium untuk UV dan tungsten untuk visible. Monokromator berfungsi memisahkan cahaya menjadi panjang gelombang tertentu. Kuvet digunakan sebagai tempat sampel dengan panjang lintasan umumnya 1 cm. Nah, detektor mengubah cahaya yang keluar dari sampel menjadi sinyal listrik. Kemudian sistem pengolah sinyal menampilkan hasil dalam bentuk absorbansi atau transmitasi. Jenis-jenis spektrofotometer UV vis dibedakan menjadi dua, yaitu single beam dan double beam, berdasarkan sistem jalur cahaya yang digunakan. Nah, spektrofotometer single beam hanya menggunakan satu jalur cahaya sehingga pengukuran dilakukan secara bergantian antara larutan blanko dan sampel, membuat alat ini lebih sederhana dan mudah digunakan. Namun, kurang stabil karena hasilnya dapat dipengaruhi oleh perubahan intensitas cahaya atau kondisi alat. Sementara itu, spektrofotometer double beam menggunakan dua jalur cahaya yang dibagi dari satu sumber, di mana satu jalur melewati blanko dan jalur lainnya melewati sampel secara bersamaan. Nah, sehingga memungkinkan perbandingan langsung yang menghasilkan data yang lebih akurat, stabil, dan mampu mengurangi kesalahan akibat fluktuasi sumber cahaya. Hukum Lambert-Beer merupakan dasar dalam penggunaan spektrofotometri UV vis karena menjelaskan hubungan antara absorbansi cahaya dengan konsentrasi zat dalam larutan. Hukum ini menyatakan bahwa absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi dan panjang lintasan cahaya yang dinyatakan dalam persamaan A sama dengan epsilon kali B kali C, dan dalam praktiknya ketika cahaya dengan panjang gelombang tertentu dilewatkan melalui sampel, sebagian cahaya akan diserap oleh zat yang ada di dalamnya. Semakin tinggi konsentrasi zat, maka semakin besar cahaya yang diserap, sehingga nilai absorbansi meningkat. Hubungan ini biasanya ditunjukkan dalam bentuk grafik linier antara hubungan absorbansi dan konsentrasi, sehingga spektrofotometri UV vis dapat digunakan untuk menentukan kadar zat secara kuantitatif melalui kurva kalibrasi. Nah, penggunaan spektrofotometer UV vis dimulai dengan menghubungkan alat ke sumber arus listrik. Nah, kemudian kita akan menekan tombol on yang berada di bagian belakang alat. Setelah dinyalakan, alat didiamkan selama kurang lebih 20 menit agar kondisi optik stabil dan hasil pembacaan akurat. Selanjutnya, pengguna memilih mode pengukuran dengan menggeser tombol ke mode UV atau visible sesuai dengan kebutuhan. Nah, lalu mengatur panjang gelombang menggunakan tombol pengatur hingga nilai yang diinginkan muncul pada layar. Setelah itu, tombol flange ditekan hingga indikator berada pada posisi trans untuk memulai proses kalibrasi. Tahap kalibrasi dilakukan dengan membuka ruang kuvet dan memasukkan kuvet hitam ke dalam cell holder, kemudian menutupnya kembali dan menekan tombol 0 hingga layar menunjukkan angka 0,00. Nah, selanjutnya kuvet hitam diganti dengan kuvet berisi larutan blanko. Lalu ditekan tombol blank hingga nilai trans menunjukkan 100 atau nilai absorbansi menunjukkan 0,000. Setelah kalibrasi selesai, kuvet blanko diganti dengan kuvet yang berisi larutan standar atau sampel yang akan diukur. Ruang kuvet kemudian ditutup dan dibiarkan hingga hasil pada layar stabil, kemudian nilai tersebut dicatat. Nah, proses ini diulangi untuk setiap sampel yang akan dianalisis. Setelah seluruh pengukuran selesai, kuvet dikeluarkan, area kerja kemudian dibersihkan, dan alat dimatikan dengan menekan tombol off. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.